dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan pada Dinas Perhubungan kami nyatakan dibuka secara resmi. Potensi pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara terus dimaksimalkan dalam rangka meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Salah satunya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pelayanan kepelabuhanan. Untuk memaksimalkan potensi PAD tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan menggelar sosialisasi rencana peraturan daerah dengan menghadirkan pihak swasta termasuk narasumber Kepala Badan Pendapatan Daerah Dr. Sahlul, Kepala Bagian Hukum Setda Konawe Selatan, dan sejumlah camat serta kepala desa. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan, Syarifuddin Suhri, yang biasa dipanggil Bobi ini mengatakan, sosialisasi peraturan daerah retribusi pajak parkir di tepi jalan dilatar belakangi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi Raperda Retribusi Daerah. Sementara itu, Kepala Bapenda Konawe Selatan Dr. Sahlul mengaku potensi PAD di Dinas Perhubungan cukup banyak yang dapat meningkatkan pendapatan APBD Konawe Selatan. Hanya saja, potensi PAD khususnya retribusi parkir di tepi jalan dan di pelabuhan diperlukan peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama DPRD dan pemerintah daerah. Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Konawe Selatan ini menambahkan potensi retribusi di Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan cukup potensial. Hanya saja ada beberapa sumber pendapatan yang tidak dapat dipungut. Di antaranya adalah retribusi parkir kendaraan angkutan di wilayah IUP pertambangan. Rest area, ada parkir selain di tepi jalan, ada parkir di luar tepi jalan yang disiapkan. Nah, ke depan misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental. Nah, kemudian ada penyelenggaraan yang namanya layanan lalu lintas, layanan jalan, maka itu bisa diretribusi. Intinya retribusi itu adalah ada dulu pelayanan. Nggak boleh retribusi pajaki orang kalau tidak ada layanan yang Anda siapkan. Jadi harus ada layanan, kemudian dibicarakan kalau yang sifatnya disetil, mereka sepakat berapa semua yang kegiatan yang berkaitan dengan mineral, logam dan batuan itu kewenangan pemerintah pusat. Kami hanya kegiatan yang berkaitan dengan mineral bukan logam dan batuan. Jadi kalau mineral, logam dan batuan itu pemerintah. Jadi seperti tambang-tambang rakyat, tambang-tambang golongan T, itu milik kami. Kalau berkaitan dengan nikel, itu dia kategori mineral, logam dan batuan. Itu kewenangan pemerintah pusat. Jadi sendiri seperti di daerah perhubungan itu tidak bisa. Tidak boleh masuk. Iya, karena terkait dengan tambang kami hanya diberi kewenangan yang tambang rakyat, tambang mineral bukan logam dan batuan, yang dulu namanya tambang golongan C. Tapi yang mineral dan misalnya nikel, batu bara, emas dan lain sebagainya, yang kategori mineral itu Supian Hadi melaporkan.